penerima bantuan sedikit ya, diupload ke grup. Nanti detailnya saya akan bicarakan lagi tentang tentang dokumentasi ini, teknis dokumentasinya. Nah, jadi kita kalau ini contoh yang gambar di bawah ini, kita pisahkan minyak ya. Nah, kali berikut juga tetap kita pisahkan minyak supaya mengantisipasi jangan sampai minyak pecah. Nah, lalu yang saya mau minta juga, tolong diperhatikan tuh informasi ada di grup. Nah, karena gini, kita di grup ini kan sebenarnya tidak memanfaatkan grup ini untuk terlalu banyak orang bilang cerita kewel apa segala macam. Tapi bagaimana kita berbicara, berdiskusi, menyampaikan informasi terkait perkembangan. Kita punya rencana atau apa. Nah, tolong diperhatikan. Jangan sampai Saudara perhatikan di grup, ada contoh lain. Pak, ini Sabantar pertemuan jam berapa? Atau ini. Nah, itu artinya kan Saudara yang perhatikan informasi di grup. Dan ini kemungkinan juga sebagian besar yang tidak ikut itu karena tidak memperhatikan informasi di grup. Beta memperhatikan itu sudah bahkan ada ketemu teman-teman sendiri itu tidak memperhatikan sampai 2-3 hari. Ada perkembangan apa di grup. Nah, beta sangat yakin bahwa kita punya grup ini tidak akan menyodorkan informasi yang sifatnya bagaimana ya, tidak ini sih, tapi semua informasi yang ada kita arahkan untuk bagaimana kita bikin ketemu orang Maluku itu lebih baik, itu tujuan itu. Nah, jadi sekali lagi tadi Pak Iwan sudah sampaikan bahwa di grup ini tidak hanya membahas tentang distribusi sembako, tapi banyak hal penting yang bermuara ke pengembangan potensi sumber daya manusia orang Maluku. Tadi Pak Iwan sudah jelaskan panjang lebarnya itu. Jadi mari kita manfaatkan ini kesempatan ini karena untuk Saudara tahu ini tidak gampang. Baru ini sebagian besar disediakan tuh secara gratis. Nah, ini yang luar biasanya di situ. Nah, berikutnya, nah ini contoh tanda terima ya. Ini kami arsir sedikit nama-nama yang ada. Ini contoh yang lama. Ini kami akan berikan dan modelnya kayak begini. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai terjadi seperti kasus yang kemarin. Ini tidak ditandatangani, kolom tanda tangan. Ini tolong ditandatangani oleh penerima bantuan, langsung ya. Langsung. Jadi diharapkan, maksudnya dengan kita punya tanda terima yang baik, ini kan kita akan pertanggungjawabkan ke atas ya, ke donatur. Jadi kita jangan main-main dengan tanda tangan ini. Mari sekali lagi saya minta perhatian dari Saudara semua. Tanda terima ini kita siapkan. Nanti tanda terima itu akan dikasih bersamaan dengan sembako yang dibawa oleh volunteer atau relawan. Bapak Ibu akan terima, lalu tinggal nanti tiap kali ada penerima bantuan itu diterima, nah dia langsung tanda tangani di sini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mau print out lagi. Nah, lalu berikutnya, nah ini contoh tanda terima untuk distribusi. Ini nanti di sini akan ditulis jumlah paketnya nama ketua kelompok atau PSI, namanya siapa, nah, lalu nama kelompoknya apa, lalu nama ketuanya siapa, di sini jumlah paketnya diterimanya berapa. Jadi Saudara mesti hitung, lalu ditandatangani oleh volunteer atau relawan dan ditandatangani oleh ketua. Nah, satu lembarnya ini ada 2 lembar. Satu lembarnya ditahan oleh ketua atau PSI, satu lembarnya diserahkan ke volunteer atau relawan untuk dikembalikan ke kami. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya simpel yang selama ini jadi masalah sebenarnya buat kita. Apalagi dalam masalah dokumentasi. Dokumentasi kita laporkan. Sebenarnya tujuan kita membagi sembako ini kan menolong orang yang terdampak COVID. Nah, ternyata protokol kesehatan kita tidak perhatikan. Jadi waktu serahkan atau menerima sembako, itu dokumentasinya tuh tidak pakai masker. Nah, ini masalah sebenarnya. Dan itu kami juga mengalami kesulitan bagaimana untuk dalam pembuatan laporan. Saudara kasih masuk foto-foto banyak sekali dalam itu, tapi sebagian besar tidak bisa digunakan. Nah, begitu juga dengan masalah jarak.
Nah, kita mari belajar. Kalau untuk foto minimal 1 meter. Ya, seharusnya pemerintah minta 2 meter, tapi ya fotonya terlalu inilah. Kita pakai 1 meter saja, jaga jarak dengan masker, nah itu bisa. Lalu yang pasti bicara protokol kesehatan itu ya rajin cuci tangan itu yang perlu. Jadi kebiasaan-kebiasaan pakai masker yang taruh di apa kasih mungkin tuh napas susah sah lalu keturun tutup dagu saja itu coba Mbak Saudara tolong perhatikan ya, perhatikan sama sekali. Jadi bukan karena untuk sekedar foto, tapi kalau Mbak Saudara tuh disiplin pakai masker secara baik, otomatis kan yang diuntungkan Mbak Saudara sendiri, pertama bisa terlindung atau Mbak Saudara juga tidak menularkan buat orang lain kayak gitu. Jadi mari kita peduli terhadap protokol kesehatan. Nah, ini dokumentasi yang lalu, ini contoh-contoh, jadi mulai proses pendistribusian, diambil, terus ini waktu penyerahan, gitu. Nah, ini foto ini ada jarak-jarak sedikit ini. Baru semua pakai masker. Kenapa beta inginkan foto begini? Bayangkan kalau Saudara punya 30 orang, yang lalu tiap-tiap orang itu satu foto sendiri, artinya itu 30 foto yang ketemu sikas masuk. Dan itu memang sangat, dia kurang efektif ya, karena dari 46 kelompok ini atau 46 dokumentasi dari kelompok-kelompok ini itu akhirnya sangat banyak. Nah, beta harap mungkin kalau bisa memungkinkan itu dibikin model kayak begini. Jadi beberapa orang dijajar jaraknya 1 meter begitu, pokoknya prinsip jaga jarak, pakai masker yang betul, baru dokumentasi supaya itu jadi laporan yang bagus. Laporan yang bagus. Nah, terus mungkin Mbak Saudara bisa buat testimoni. Testimoni itu bisa berupa narasi atau video. Jadi mungkin Mbak Saudara bantu kita, terus bikin dia pun testimoni, cari ada yang bisa, oh terima kasih lagi, ketong di Maluku suka kasih ketong bantuan, akan sangat menolong ketong ada susah sekarang, terima kayak gitu. Terus satu dalam bentuk video bisa wawancara, videonya panjang-panjang, 30 detik maksimal sudah. Itu jadi cerita yang kita bisa gabung, bisa sambung-sambung dia dan itu akan menarik. Nah, jadi kita mau sampaikan sekali lagi. Nah, untuk dokumentasi yang akan kita buat dalam laporan yang menurut saudara-saudara baik, ya kan, menurut saudara-saudara baik, itu kirim japri ke beta tuh maksimal 6 juga. Ya kan, untuk kita bikin laporan. Maksimal, beta ulang sekali lagi, maksimal 6, supaya kita bikin laporan, tapi perhatikan dokumentasi itu yang tadi beta serangkan di depan, menyangkut protokol kesehatan, itu mesti diperhatikan. Supaya waktu akan naik di laporan juga, donatur lihat tuh, waduh, ya betul ya memperhatikan protokol kesehatan. Itu jadi anak saya, tapi itu di Japri ya, Japri ke beta supaya lebih gampang. Kalau Mbak Saudara taruh di grup, itu akan menyulitkan beta untuk cari, karena informasi di grup saat itu akan banyak. Semua orang akan upload foto, bayangkan 46 orang, ini bakalan upload foto, dan itu sangat sulit untuk kita mencari dokumentasi yang bagus. Jadi tolong dijapri ke saya. Lalu berikutnya juga yang dijapri ke saya, itu termasuk tanda terima. Jangan taruh tanda terima di grup, di foto lalu japri ke saya, karena itu supaya gampang sekali lagi. Untuk saya menemukan dokumen tersebut untuk pembuatan laporan. Nah, ini saya minta Mbak Saudara tolong perhatikan ini supaya ketemu laporan juga bisa cepat. Karena kalau laporan cepat, Koto sangat membantu untuk teman-teman di kelompok berikutnya supaya dapat bantuan juga bisa tepat waktu. Nah, mungkin itu. Nah, ini relawan, kelengkapan relawan yang akan datang ke mengantar sembako ke Mbak Saudara semua. Mereka akan ID card, menggunakan ID card-nya seperti ini. Ini sudah siap, semua relawan akan pakai. Ada mungkin mereka akan pakai masker yang semacam ini juga. Lalu di mobil ini ada semacam, bukan stiker ya. Iya, semacam stiker lah, kayak begini ukuran A4, poster kecil atau, nah, itu akan ditaruh di mobil. Mungkin itu yang kelengkapan untuk relawan. Di samping itu memang mereka ada, tiap mobil juga ada surat tugas untuk
sebagai kelengkapan distribusi sembako. Kita mengantisipasi jangan sampai ada masalah. Nah, itu akan dikasih fotokopinya saja buat semua relawan yang jalan menghantar sembako. Nah, mungkin itu potong pokok tempat belakang bikin orang Maluku lebih baik. Nah, banyak. Oke, terima banyak Bung Rory. Jadi sekali lagi, beta cuma mau bilang tanpa Bung Rory dan anak kecil di samping, Bung Rory pun kecil yang suka kerja keras untuk bantu sampai terjadi. Amanda, sorry, Amanda. Ya, Amanda yang kerja keras betul-betul siang malam untuk data, masih masuk data, karena perlu diketahui tanpa data, Ketong tidak akan mendapatkan bantuan. Nah, dari data putaran pertama itu memberikan kepercayaan lagi bagi si donatur untuk memberikan bantuan di putaran kedua ini. Ya. Jadi Bung Rory betul-betul kerja luar biasa. Bung Rory pergi, telepon beta, bilang, Bung, nih beta ada lihat di daerah ini nih, kayaknya dong perlu tambahan bantuan. Bisa minta tambah sih dari donatur. Bilang, tolong coba. Ya, jadi semua yang bisa terjadi di Pulau Ambon itu juga Ketong perlu ketahui bahwa tidak terjadi begitu saja. Ya. Seperti yang beta ceritakan di putaran pertama, Ambon sebenarnya sudah dibatalkan. Jadi waktu satu kali beta dapat telepon, dibilang, Pak, kita harus batalkan Ambon karena dana itu, anggaran itu harus dipindah ke membantu alat-alat medis. Jadi kita tidak bisa bantu di Pulau Ambon. Lalu beta share di grup di tim Maluku untuk minta semua basudara di Jakarta bantu dalam doa supaya pembicaraan berikutnya bisa ada perubahan. Nah, sebenarnya kalau di kacamata manusia itu sulit karena yang memberikan keputusan akhir itu seorang yang hanya memberikan keputusan setelah dia memikirkan segala jenis macam konsekuensinya, baru dia bisa buat keputusan. Dia buat keputusan itu, dia bilang bahwa tidak akan jalan, Ambon, tidak bisa dijalankan. Tapi waktu sore beta bicara dengan tua lagi, beta bilang, Pak, setelah saya renungkan dengan apa yang Bapak sampaikan pada saya, tolong diperhatikan Pak, bisa nggak bahwa Ambon itu sangat membutuhkan. Akhirnya Tua bilang oke. Nanti saya pelajari lagi, dan malamnya Tua bilang oke, kita akan jalankan di Ambon. Tapi dengan porsi dibagi 2. Minggu ini setengah, minggu yang berikutnya setengah lagi. Dan itu adalah, kalau menurut beta, itu adalah suatu kekuatan atau mujizat dari Antua di atas. Ya. Jadi bukan suatu karena kekuatan seorang manusia atau siapa, tapi karena Ketong betul-betul berharap dan meminta dari Antua di atas untuk bisa ada bantuan di Ambon, dan itu terjadi. Ya. Jadi bahwa apa yang Ketong basudara semua akan bawa masuk nanti ke rumah-rumah, itu bukan hanya sembako, tapi suatu sukacita, suatu harapan, di mana banyak mungkin yang menantikan bantuan ini datang ke rumah-rumah mereka. Karena seperti yang tadi di awal beta sampaikan, bahwa yang mendapat bantuan ini adalah mereka yang belum pernah tersentuh oleh bantuan manapun. Ya, jadi perlu berbangga, perlu merasa mengkontribusikan sesuatu kepada Ketong saudara-saudara, karena kerja keras dari basudara semua yang ada di dalam Zoom meeting ini, itu yang membawa sukacita di rumah-rumah dari mereka yang terdaftar di dalam daftar penerima bantuan. Ya. Dan itu suatu hal yang menurut beta itu suatu hal yang hebat. Nah, yang satu hal lagi yang beta ingin sampaikan, bahwa adanya kesatuan atau kerjasama atau kolaborasi dari semua basudara di Pulau Ambon. Ini bukan hanya satu daerah, tapi ada 90 titik. Ya, dan PIC-PIC yang bisa bekerja satu bantu lain, satu komunikasi semua, itu pun juga terjadi di Jakarta. Itu suatu